Diadakan Festival Pecinan Nusantara di Solo ini sebenarnya bukan yang pertama ya. Ini yang kedua kalinya di sini. Dari Pemkot juga mendengarkan dari seluruh lapisan masyarakat yang ingin mengkonsumsi, ingin meramaikanlah mereka yang masuk. Dan juga Mas Gibran sudah membuktikan bahwa memang benar kota ini kota toleran. Bukan milik kaum intoleran saja, tapi untuk semua masyarakat Indonesia. Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal intoleransi. Oke. Jadi beberapa hari lalu ya ada festival kuliner non halal yang diadain di Solo. Pecinan namanya, Festival Kuliner Pecinan Nusantara. Nusantara yang diadain di Solo. Nah, Kota Solo. Di Kota Solo. Nah, itu dikecam sama Dewan Syariah Kota Surakarta, Bang. Oh, ada ya? Dewan Ada. Syariah. Ada. Jadi awalnya festival ini seharusnya diadakan pada tanggal 3 sampai 7 Juli. Tapi karena ada 2 ormas yang memprotes, yaitu tadi Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS dan Indonesian Halal Watch atau IHW itu akhirnya sempet tadinya batal diadain gitu. Tapi karena Mas Gibran nih selaku wali kota Surakarta dengar katanya dibatalin gitu. Karena udah ada ini Bang, sampai si DSKS ini bikin laporan ke kepolisian, lu batalin gak ini festival gitu. Akhirnya setelah diadakan rapat berunding tetap diadain tanggal 4 tapi dimundurin. Cuma kan itu kayak stand makanan gitu. Makanan, iya. Nah itu ditutupin sama kain-kain hitam gitu. Oh, kain hitam jadi nggak kelihatan dari luar. Nah, yang lucunya nih menurut aku, si DSKS ini mengecam si festival kuliner non halal ini, katanya menghalangi orang-orang yang religius buat masuk surga. Jadi makanan-makanan non halal ini bikin mereka nggak bisa masuk surga. Terus juga DSKS ini bilang Bang, kalau semisal festival ini diadain itu bikin resah karena mereka tuh nge-publish festival ini secara vulgar. Dia juga Vulgarnya ngebandingin, apa? vulgar tuh kayak terang-terangan gitu loh Bang. Kayak di-share di sosmed gitu. Karena itu dia vulgar menurut mereka. Di tulisannya ini festival babi gitu. Makanan babi gitu. Yang ngomong itu siapa? Enggak, jadi kayak ada stand, nah itu tulisannya festival babi. Nah, yang ngomong Oke, ini ada sebuah festival makanan non halal. non halal. Di dalamnya ada yang jualan babi. Iya. Ditulislah babi. Ya, stand misalnya bakmi babi gitu. Iya, iya. Nah, menurut si DSKS ini yang diwakili oleh humasnya, bagian humasnya Pak Endro Sudarsono, itu tuh vulgar, maksudnya dikata vulgar. terlalu terang-terangan banget. Kayak lu terang-terangan banget sih. Harusnya bilang apa? B2 ke apa gitu. Karena dia ngebandingin sama festival lain yang ada itu mereka tuh tertutup Bang, jadi nggak terlalu vulgar yang kayak tadi sini bilang, misalkan mie ayam B2 gitu. Jadi Kayak, pernah diadain. Tapi kan udah jelas. Iya. Namanya festival kuliner non halal. Jadi kalau di dalamnya ada babi, ya memang sepantasnya sejak awal orang tahu. Ya itulah Bang Kan oknum non-halal. ormas itu. Ya itulah kelakuan mereka. Dan itu katanya diadain di kota lain tuh di kota Sukoharjo. Katanya pernah ada festival serupa tapi katanya kayak tertutup gitu lah. Tertutupnya apa sih? Kan tertutup tuh artinya yang boleh masuk diseleksi dulu gitu. Bukan tertutup dalam arti kata mungkin juga dipakein kain hitam atau semacamnya gitu. Bang. Jadi orang-orang yang muslim taat mungkin ya itu nggak bisa masuk, nggak bisa sembarangan masuk gitu. Jadi kayak Kalau kamu muslim taat, ada tulisan festival kuliner non halal. Kamu mau masuk gak? enggak lah, harusnya mah. dengan kesadaran penuh nggak Nggak sih? usah. Kalau gitu muslim kan. taat kan, ya orang namanya gak makan babi, itu Iya. ada festival isinya babi. Iya. Ya ngapain juga saya datang. Iya itu. Iya kan? Benar. Ya kalau saya mau datang kali untuk lihat-lihat kali ada apa sih? Oh begitu. Ini bahannya terbuat dari apa gitu ya? Gitu. Siapa aja sekedar sih? tahu aja. Iya. Ya. Itu kan satu organisasi apa? DSKS. DSKS. Kalau yang satu lagi? Kalau yang satu lagi dia bahkan mau ngegugat mallnya Bang. Dia ngedesak. Oh ini di mall nih. Ini mungkin kayak di kalau aku lihat di Instagram sih kayak ibarat ada aulanya gitu Bang. Ini misalnya Iya, mall iya, Bang. iya, Nah iya. di mall itu dalamnya ada stand-stand banyak Ada gitu. stand-stand yang banyak. Pakai gitu. Mau digugat oleh si Halal IHW. Halal Watch. IHW ini ngegugat si Paragon Mall-nya. Kalau misalkan karena kalau semisal festival itu masih digelar itu ganggu psikologis orang yang religius gitu Bang katanya. mengganggu secara psikologis
orang religius. Jadi si founder IHW-nya itu Bang, si Ihsan Abdullah nih bilang kalau misalnya ya emang sih setiap warga negara tuh boleh mengonsumsi makanan non halal, cuman katanya sih pelaksanaannya tuh harus sesuai sama undang-undang yang berlaku gitu. Dan IHW ini kayak menyoroti pentingnya pemisahan produk non halal sama produk halal Kan dan udah jelas. Yang kewajiban lucunya- sertifikasi halal kayak Yang lucunya tuh ini udah terpampang Bang, Iya. non halal, terus harus misahin, kan non halal Bang. Kan non halal. Justru kalau di sana ada jual ayam gitu ya. Kok ayam dijual di sini gitu ya? Mungkin minyaknya pakai minyak babi. minyak babi Oke, gitu. oke, Jadi. Oke. Jadi memang nggak yang dia katakan sebagai boleh sih boleh, tapi harus dijalankan sesuai undang-undang. Sesuai undang-undang yang mana? Enggak Bang, dia menggunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Apa itu? tentang jaminan produk halal. Kan jaminan produk Kan halal. udah jelas sebenarnya udah Halal jelas Bapak. non halal. Iya. Iya, non halal. Nah, ini maaf mungkin nggak tahu juga istilahnya opini aku ya, atau aku mengasumsikan bahwa ya semua orang harus makan makanan halal. Maksudnya kayak kan Nggak, dia bilang tadi dia bilang nggak apa-apa kalau mau jual makanan halal, non halal. non halal. Tapi harus dibedakan, kan dia Iya. bilang gitu. Kan udah Kan dibedakan. udah jelas, ini non halal gitu. Nggak, kalau si dua organisasi ini anggota-anggotanya nggak makan babi atau non halal, silahkan. Ya udah, Nggak ada masalah. juga yang Nggak marah, ada yang maksa Anda. nggak ada yang maksa. Tapi kan ada juga orang yang merasa bisa boleh memakan babi. babi. Orang Kristen gimana? Ih, makan aja. Makan gitu. aja. Atau orang Islam tapi yang ya udahlah saya Bagi saya orang Batak, Manado, orang Timur banget. itu kan yang Kristen ya. Tapi kalau orang ya itu orang Kristen Batak Manado gitu ya. Ya orang Timur lah. Nah, Iya. sekarang bahkan orang Islam yang merasa bahwa ini kayak gini. Orang Islam harus nggak sholat? Harus sholat nggak? Harus. Harus. Kalau dia nggak sholat gimana? Ya, Ya, itu urusan dia sama Ini Tuhan. urusan dia sama Tuhan kan? Iya. Ini kan juga gitu. Boleh nggak makan babi? Kalau bagi orang Islam, Enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. tapi kalau dia makan babi, Ya boleh-boleh aja Jadi terserah urusan dia sama Urusan Tuhan, dia. kan? Dosa-dosa dia sama Tuhan. Iya. iya. Kenapa kamu sebagai Halal Watch, IHW. Dewan Syariah Kota Surabaya. itu merasa harus campur tangan dalam hak orang untuk mengkonsumsi makanan sesuai dengan apa yang dia yakini. Jadinya melanggar HAM gitu nggak sih Bang? Ya jadinya melanggar HAM dong. Hak asasi orang untuk memakan makanan yang dia anggap sesuai dengan keinginannya, dengan seleranya. Kamu bisa sih bilang, itu kan halal, itu kan haram ya, itu kan nggak boleh ya. Kamu masuk neraka loh. Dan kalau orang itu tetap bilang bahwa nggak apa-apa, gue mengambil risiko itu untuk, atau dia akan bilang, saya sih percaya Tuhan tuh nggak akan memasukkan orang ke neraka hanya karena dia makan babi, misalnya begitu. Kan boleh juga dong. Iya. Boleh. Iya. Nah ini itu jadi pertanyaan besar. Kok sampai bisa-bisanya mereka merasa perlu untuk, merasa wajib untuk melaporkan ini ke polisi. Polisi. Bahkan mereka sampai mengecam Polres Surakarta kayak, lo kok bisa-bisanya sih ngasih izin gitu. Persis. Kalau mau buat kegiatan tuh dicek-cek dulu kalau mau ngizinin kegiatan Iya. sampai kayak gitu. Tapi kan si Polres juga pasti udah baca kan, Iya. izin untuk menyelenggarakan festival kuliner non haram. Ya kan maksudnya kayak udah baca proposalnya nggak sih, kayak ya udah di ACC aja Ya toh iyalah, nggak udah ngeganggu. tulisannya non halal gitu Ya kan udah ketara banget, dan emang sebenarnya bukan masalah udah ketahuan juga nggak sih Bang? Iya. Jadi kayak udah ya lu nggak ganggu, lu cuma mengadakan festival makanan non halal, dan maksudnya mungkin pihak polisi juga mikir kalau emang lu beragama dengan taat, lu beragama dengan pintar ya, lu juga nggak bakal masuk standnya gitu. Iya. Kayak, ya Ini udah hak orang, setiap orang orang nggak untuk makan atau nggak makan, masuk atau nggak masuk. Kenapa harus dilarang? Nah, sekarang saya tanya nih kira-kira, ini adalah sebuah kegiatan ilegal nggak? enggak. Enggak lah. Enggak. Jadi pasti, atau dalam dugaan kalian, mereka udah dapat izin dari Kapolres nggak? Pasti. Dapat. Dari pemerintah kota? Udah pasti dapat. Pasti. Anda menganggap pemerintah kota Solo dan Polres Solo itu adalah orang-orang bodoh. Enggak. Makanya kan, kenapa kalian harus marah-marah bahwa itu diselenggarakan? Nah, ini kebetulan, ini kan saya Islam, Egra Islam, Cindy Kristen, ya. Buat orang Kristen,
Gimana kamu memandang sebuah acara seperti itu? Apakah kamu merasa bahwa itu sebaiknya tidak dilakukan? Ya sebenarnya kan itu ya tadi balik lagi itu festival non halal, sudah tertera jelas, sudah ketahuan, dan itu sama sekali tidak mengganggu masyarakat gitu. Dan itu kan kayak sebenarnya untuk konsumsi pribadi aja, konsumsi Yeah. masing-masing, kayak sesimpel gue pengen makan babi deh, ya datang ke standnya. Kalau Yeah. misalnya kalian beragama dengan taat gitu, kalian Muslim? kalian muslim yang taat, ya udah nggak usah Nggak masuk usah. standnya. Kalian cari aja food court yang lain Yeah. gitu loh. Ya misalnya lagi pengen bubur atau apa, ya udah datengin aja, nggak usah seribet itu gitu. Kamu sebagai Muslim merasa terganggu tidak dengan adanya sebuah festival babi? Enggak lah Bang, karena di awal udah ada tulisannya non halal. Kalau Ya. memang mau makan ya monggo silahkan. Ya. Kalau enggak ya udah pergi Ya, aja gitu kan. Saya duga, atau kalian udah pernah pelajari nggak, di Solo itu ada tempat penjualan makanan, tempat penjualan kuliner babi nggak? Jarang sih. kalau mau Nih, ada mungkin Ada. jarang. Saya sih duga ada ya, walaupun saya tidak terlalu kenal Solo. Jadi gini, Solo itu adalah sebuah kota yang memang menarik ya. Di satu sisi itu adalah sebuah kota yang sering dikatakan ada benih-benih terorismenya. Oh iya. Iya. Ya, Itu pernah tahun 2011 itu pernah ada bom bunuh diri di gereja di Solo. Yang tewas tuh yang si pembunuh dirinya itu, yang bawa bomnya itu ya. Tapi orang-orang Kristennya ada 22 orang yang luka-luka, nggak sampai tewas. Jadi itu kan jarang ya, bom bunuh diri itu sesuatu yang di Indonesia ini bukan sesuatu yang lazim terjadi. Jadi ketika itu terjadi di Solo, ya orang melihat bahwa Solo tuh agak berbahaya ya. Oke, di satu sisi nih. Kemudian ada juga pada tahun 2016 kalau nggak salah, ada sekelompok anak-anak ya, anak-anak SD atau SMP itu menyerang pemakaman non-Muslim. Iya. Ya, Iya. pernah dengar kan? Aku tahu. Ya, jadi tahun 2016, which was 8 years ago lah, 8 tahun yang lalu. Jadi sampai serius itu tuh intoleransi yang terjadi di daerah tersebut. Dan Bang, ke-10 anak itu katanya setelah ditelusuri berasal dari salah satu rumah belajar yang ternyata di dalamnya itu dia mengajarkan nilai-nilai yang ternyata sebenarnya juga menyimpang dari nilai Islam gitu. Makanya katanya kabarnya rumah belajar itu udah ditutup, terus anak-anaknya juga katanya lagi dibina, dan si para guru-gurunya ini lagi proses gitu. Jadi kayak menyimpang, pas ditelusurin lah ini mah menyimpang dari Islam juga sebenarnya ternyata. Iya. Rumah bina apa gitu. Jadi memang kita harus akui bahwa di Solo itu sudah memang ada tuh ya benih-benihnya atau kelompok-kelompoknya ya. Persis seperti yang kamu bilang tuh Dewan Syariah. Bayangin loh, ada syariah itu kan hukum Islam ya. Jadi itu dewan yang ingin mengadakan hukum Islam di Solo, yang adalah menurut saya jadinya bisa bertentangan dengan konstitusi kita kan, dengan hukum kita ya. Jadi ketika dia marah-marah dan ingin agar itu diperkarakan, menurut saya itu datang dari latar belakang cara beragama dia yang cenderung sempit dan relatif terbatas itu. Ke Indonesian halal. Satu lagi, Halal Watch. Halal Watch itu sebenarnya kalau nggak salah bukan cuma ada di Solo ya, di Jakarta pun ada. Iya. Tapi sebetulnya harusnya mereka lakukan adalah mengawasi makanan-makanan apa? Yang halal. Yang halal. Jadi kayak misalnya gini, dia kan di Indonesia ada yang namanya sertifikasi halal. Tapi dia tidak sepenuhnya percaya tuh. Ya. Makanan yang tersedia di sebuah restoran di Jakarta ya, itu betul-betul sudah melewati proses sertifikasi nggak gitu kan? Dia bisa tuh berkomentar tentang di daerah itu restoran-restorannya tidak pernah diperiksa kehalalannya. Atau misalnya makanan-makanan kemasan dia bisa cek tuh. Iya. Itu Indonesian Halal Watch. Iya, itu tugasnya kalian. Iya, tugasnya yang kita hormati kan. Iya. Dia mengawasi jangan sampai ada makanan-makanan yang dari luar kelihatannya halal, tapi ternyata di dalamnya haram gitu kan. Apa enggak misalnya Non-halal. mengawasi beberapa rumah makan atau restoran yang tadi Bang Ade bilang sebenarnya
kelihatannya aja dari luar Ya. halal, ternyata enggak, dan mungkin kayak menyuruh untuk coba nih lu pasangin deh logo non halal gitu biar para Enggak, pengunjung ya biasanya mereka akan minta agar itu disertifikasi iya disertifikasi oleh MUI gitu ya. Jadi dan kayak gitu. kita sih hormati aja ada organisasi seperti itu ya. Tapi sekarang apa urusannya dia justru campur tangan dalam tempat makan yang sudah jelas-jelas bilang bahwa Non halal. non halal. Ya ngapain halal watch dong? Bukan itu yang harus diperiksa, Iya bener sih, bener juga, iya bener. ya kan? Iya. Nah jadi ini emang agak over nih. Nah, kembali ke tadi tuh, karena memang sebetulnya benih-benih kesempitan berpikir ini, fanatisme berpikir ini sudah ada di Solo, ya. Nah, tapi dalam beberapa mungkin 1 dekade terakhir lah ya, ini terjadi perubahan ke arah memoderasi lah, Progresif ya. perlu lebih ke Islam progresif. Terutama ini terjadi karena adanya wali kota sejak wali kota. Kepemimpinannya Jadi kan dulunya kan Gibran. Pak Jokowi tuh, terus Pak Jokowi diganti kan. Iya. Nah setelah itu tahun berapa kira-kira dia maju jadi gubernur Jakarta itu 2011 2011 ya? Ya enggak, ya lupa saya. Dia tuh jadi presiden 2014, ya kan? ya 2010 Mungkin 2011-an gitu ya dia menjadi gubernur DKI kan. Nah ketika itu mulai terjadi tuh kecenderungan ke arah bukan terorisme tapi yang konservatif dan macam-macam gitu ya. Tapi sekarang karena wali kota sekarang siapa? Mas Gibran. Mas Gibran. Dan Mas Gibran ini ingat nggak dia pernah bikin langkah-langkah yang melawan intoleransi. Iya. Kayak gereja disegel dia langsung datang, langsung dibuka segelnya. Terus juga yang waktu di pelataran kantor wali kota dia masang pohon Natal pas mau Natal. Betul. Pada saat Natal kan nggak banyak daerah tuh yang berani bikin Iya, Natal bersama seperti itu. Nah Mas Gibran itu berusaha mengubah nih ya image Solo sekarang menjadi kota yang toleran. Even yang di acara ini kan akhirnya dibuka lagi karena Mas Gibran kan. Terus juga pas di acaranya itu Mas Gibran itu naruh mobil dinasnya. Sampai kata mbak-mbak marketingnya, ya pas ditanya ya Bang, tujuannya sebenarnya warga Solo udah tau lah kenapa mobil Mas Gibran ada di sini. Tujuannya apa? Karena beberapa kali kalau ada perseteruan yang Mas Gibran turun tangan, mobilnya ada di situ Bang. Oh. Jadi kayak biar nandain, udah deh lu jangan ini Udah deh. deh, Saya ada gitu. saya ada, Saya ada di gitu. sini. Ini mobilnya. Tapi mobilnya Ini bukan di- mobil mewah ya. Kan mobil dinasnya. Mobil apa ya? Innova ya? Nggak ngerti mobil. Avanza. Tapi Bang, terlepas dari Gak mungkin. Gak mungkin mobil dinas seorang wali kota tuh Avanza. Eh, Gak usah kali gitu-gitu dia amat down lah. to earth gitu Dia- orangnya iya, kan. iya. Oh iya. Ya dia down to earth. Tapi I'm not against Avanza ya. Menurut saya Avanza mobil yang bagus. Tapi biasanya sih kalau wali kota kebiasanya ya. Fortuner. Ya gak usah Fortuner amat juga. Ya udah apapun ya. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa kalian jangan ganggu ya acara ini ya. Iya, jangan diganggu. Sampai dia Mas Gibran juga ngeposting di Instagramnya Bang kegiatan festival ini. Terus captionnya Solo Kota Toleran. Oh. Tuh, udah Tuh. diklarifikasi sama Mas Wali Kota. Solo Kota Toleran guys. Tapi terlepas dari ini, terlepas dari 2 ormas ini, ternyata ada 1 ormas yang ternyata mendukung. Oh Itu iya. tidak disangka-sangka. Wow. Yaitu adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Solo. Serius? Serius Bang. Makanya Serius, kita pas baca beritanya, yeay. wih gila MUI Solo keren top. banget. Jadi Dia menurut- mendukung, dia bilang boleh. Dukung. Iya. Jadi kata Ketua MUI Solo Kiai Haji Abdul Aziz Ahmad ini bilang kalau ini festivalnya nggak ngeganggu kok, festivalnya legal gitu, dan ini kan sebagai bentuk keberagaman aja karena mereka tetap menjunjung tinggi keberagaman dengan asas kebinekaan gitu. Iya, Jadi iya, ya iya, sah-sah aja ada festival ini. Bahkan mereka bilang kalau mereka nggak bakal membredeli atau sampai yang ngerusak acaranya lah. Mereka mendukung Bang acara itu gitu. Cuman ya tadi katanya ya perlu diperhatiin juga nih SOP-nya apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum. Perizinannya kayak sama gitu-gitu. kepolisian sama pemerintah kota. Iya. Katanya kalau perizinannya udah sesuai ya kayak go ahead, jalan aja. Yang tadi gitu. kita bilang kan, Iya. nggak mungkin lah mereka mengadakan itu tanpa minta izin ke Pemkot, Iya. tanpa izin dari kepolisian, pasti dapat semua. Jadi ya alhamdulillah ya, itu lagi-lagi Didukung. mungkin memberi titik cerah mengenai
toleransi di Solo ya. Jadi udah ada Mas Gibran sebagai wali kota yang bentar lagi jadi wakil presiden. Kita harapkan nih Pak Prabowo dan Mas Gibran ya Ya. menjadi orang-orang yang membawa pencerahan supaya Amin. ini bukan soal harus berantem kok. Ini cuman mereka tuh dengan sangat baik hati, dengan sangat sadar diri ini penyelenggara acara ini bilang bahwa ini festival kuliner non halal. Iya. Dan saya juga dengar sih ada yang meminta agar jangan sampai ada orang berjilbab masuk menjadi konsumen. Yang lagi-lagi menurut saya sih ya hak dia dong. Kalau dia berjilbab, dia datang dan dia makan taruhlah babi tadi ya. Itu ya hak dia lah. Abang nggak ngelihat misalnya di menunya babi rico kali dia mau ngeliat cara pembuatannya enggak mau diganti sama ayam gitu. Kita nggak ada yang tahu ya sebenarnya ya. Kalian mau Oh ya dipraktekin satu lagi di ada rumah. juga yang minta agar jangan sampai ada pelayan yang menggunakan jilbab. Ya nggak apa-apa juga kali pakai jilbab. Karena saking ini Bang kayak udah tertanam di mindset kayak kalau misalnya apalagi mereka sampai ada karyawan ataupun pelanggan yang pakai jilbab udah pasti tambah rame. Segitu aja udah rame Bang Iya, istilah. apalagi ada yang Apalagi pakai ada yang jilbab. pakai Iya. hijab Ya gitu. jadi kita berharap aja lah ya sama-sama agar acara ini bisa terus dilakukan, bisa juga dilakukan di kota-kota lain. Iya, betul. Dan kami sebagai umat Islam itu dengan menurut kami harusnya hati terbuka mengatakan bahwa silahkan ya, dan semoga semua berjalan dengan sukses dan halal. Jadi nggak terjadi sesuatu yang barangkali merusak kondisi festival tersebut. Semoga kayak kalaupun masyarakat yang mau mengadakan festival sejenis kayak entah kuliner entah apa gitu itu benar-benar ya terlaksana dengan baik ya tanpa harus khawatir takut ada mindset kayak ini nanti bakal diprotes sama masyarakat Muslim or something ini Karena gaya menurut Egra pun itu ditutupin kain hitam tuh nggak perlu sebenarnya. Iya, Iya, kayak, iya. kayak selagi lo punya kesadaran lo orangnya taat beragama ya udah lo nggak Ya bakal udah, ke stand itu gitu. Ya itu memang maksudnya supaya orang nggak tertarik. Iya kayak ini mau habis diapain nih? Ini emang nggak tahu lah ya. Minta maaf ya sama teman-teman non Muslim, sama teman-teman Muslim yang terbuka hatinya. Ya memang masih banyak lah kelompok-kelompok yang berpikiran Kayak ini sempit menandakan seperti itu. ya ini masih ada kalau misalnya intoleransi masih ada ya ini buktinya gitu. Iya, contoh yang terbaik. Dan sebetulnya si Solo itu menjadi salah satu dari 10 kota paling toleran di Indonesia. Iya Bang, cuma anjlok per Turun ya? 2023 dari peringkat 4 jadi peringkat 10, poinnya jadi Oh. 5,8. Gara-gara mungkin Mas Gibran ini terlalu sibuk. Jadi Mungkin ya, kita tidak tahu. Tidak akan pernah ya udah, tahu. ya kita doakan aja Solo menjadi kota toleran kembali. Amin. 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 Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada ide-ide, Kak, bahas ini, Kak, boleh komen di bawah. Jangan lupa apa, Sin? Stay tune terus di episode Kupas Berita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.